Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Tuntun Aryadi Sukanta di Kultum Akuntansi. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke episode 6, yang mana pada episode 6 ini kita akan mulai fokus pada latihan-latihan soal yang berkaitan dengan laporan arus kas. Oke, pada episode 1 sampai episode 5 sudah saya berikan materi-materi maupun ilustrasi mengenai laporan arus kas, baik itu menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung. Maka sekarang sudah masuk kita pada latihan-latihan soalnya. Oke, kita mulai dari latihan 16.1 dulu ya. Saya akan bacakan soalnya, kemudian menjelaskan jawaban dari soal ini. Oke, saya bacakan dulu. 16.1, pada laporan laba rugi tahun berjalan, Time Warner Incorporation melaporkan rugi bersih operasi sebesar 4,9 miliar dolar dari aktivitas operasi. Dalam laporan arus kas, perusahaan melaporkan arus kas aktivitas operasi sebesar 5,3 miliar dolar. Oke, pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan yang tampak antara rugi yang timbul dengan arus kas yang bernilai positif. Oke, untuk menjawab soal ini, kasus ini sering terjadi ya, kasus seperti ini sering terjadi dan banyak orang awam ini bingung ketika dia menghitung laporan laba ruginya mendapatkan hasil rugi, tapi uangnya kok masih ada. Ataupun misalnya dia memiliki laba yang besar, tapi kok uangnya sedikit, gitu ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan sebetulnya pada episode awal perbedaan antara laba rugi dengan arus kas. Jadi laba rugi ini tidak merepresentasikan uang secara fisik, ya, tidak merepresentasikan uangnya secara fisiknya itu sama, tidak, gitu ya. Karena laba rugi ini hasil operasional yang mana bisa saja terjadi kemungkinan misal terjadi penjualan kredit yang mana penjualan kredit tersebut pun diakui sebagai penjualan. Juga bisa disebabkan oleh pengurang-pengurang yang lainnya yang sifatnya non-kas. Misalnya beban penyusutan atau misalnya penghapusan piutang tak tertagih dan lain sebagainya. Oke, sekarang gimana kalau misalnya di laba ruginya rugi ataupun di arus kasnya malah positif? Nah, ini seperti penjelasan yang saya barusan. Laporan laba rugi ini tidak merepresentasikan uang yang real, kas yang real yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Jadi dia sifatnya operasional. Ya, sifatnya operasional yang tadi saya jelaskan. Bisa saja terjadi penjualan-penjualan yang tidak semuanya tunai. Bisa saja yang kredit yang mana penjualan kredit itu diakui juga sebagai penjualan. Nah, penjualan itu tentunya berpengaruh terhadap laba atau rugi bersih. Dan samping tadi juga pada beban-beban bisa terjadi pengurang-pengurang yang sifatnya non-kas, ya, seperti tadi beban penyusutan. Beban penyusutan misalnya terjadi beban penyusutan sebesar 100.000. Itu bukan artinya uangnya hilang 100.000, tapi nilainya saja yang berkurang sebesar 100.000. Jadi mana yang merepresentasikan uang kas yang real? Yang merepresentasikan uang kas yang secara real yaitu laporan arus kas. Maka seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, hasil kas bersih ini harus dicocokkan dengan kas dan setara kas pada neraca. Nilainya harus sama. Jadi tidak akan mungkin arus kas ini nilainya rugi seperti nilai yang tercatat dalam laporan laba rugi. Oke, itu adalah penjelasan untuk 16.1. Sekarang kita masuk kepada 16.2. Oke, 16.2 sekarang. Ini ada beberapa transaksi. Saya bacakan soalnya, kemudian saya jawab satu persatu. Oke, nyatakan pengaruh ya dari penerimaan kas atau pembayaran kas dan jumlahnya. Setiap transaksi berikut ini yang dipertimbangkan secara tersendiri terhadap arus kas. Jadi menjawab soal-soal ini kita cukup menjawab apakah transaksi A sampai F ini adalah transaksi penerimaan kas atau pembayaran kas beserta nilainya. Oke, pertama yang A dulu. Menjual
5.000 lembar saham biasa bernilai nominal 30.000 sebesar 45 dolar per lembar. Oke, kita menjual saham, jadi kita menerima kas. Maka jawabannya adalah penerimaan kas sebesar berapa? Sebesar 5.000 lembar saham dikali 45 dolar per lembar. Jadi penerimaan kas sebesar 225.000. Oke, itu adalah jawaban untuk pertanyaan A. Sekarang yang B. Menjual peralatan bernilai buku 42.500 seharga 41.000. Oke, nilai bukunya adalah 42.500, harga yang dijualnya adalah 41.000. Maka kita jual barang yang kita terima, maka itu adalah kas. Maka penerimaan kas sebesar harganya yang kita jual, bukan nilai bukunya. Harganya yaitu 41.000. Maka jawaban untuk yang B adalah penerimaan kas sebesar 41.000. Oke, sekarang masuk ke soal C. Membeli tanah seharga 120.000 tunai. Nah, ini gampang karena soalnya langsung tunai, ya. Kita beli tanah, artinya tanah masuk ke kita, yang keluar adalah kas. Maka pembayaran kas sebesar 180.000 dolar. Oke, itu adalah jawaban untuk yang C. Sekarang kita masuk yang D. Membeli 5.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 30 dolar sebagai saham treasury dengan harga 50 dolar per lembar. Oke, membeli saham, ya, saham biasa, itu sahamnya masuk, berarti kita beli pakai kas, maka terjadi pembayaran kas sebesar 5.000 lembar saham dikali harganya 50 dolar, berarti pembayaran kas sebesar 250.000 dolar. Oke, itu adalah jawaban untuk yang D. Sekarang yang E. Menjual terbitan obligasi baru senilai 100.000 dolar pada, ini harusnya 101.000 ya, kurang 000. Jadi pada 101.000 seharusnya. Oke, menjual berarti kita menerima kas, ya. Nilainya 100.000, tunainya adalah 101.000. Maka kita menerima kas atau penerimaan kas sebesar 101.000 dolar. Oke, itu yang jawaban untuk yang E. Sekarang kita masuk yang F. Membayar dividen sebesar 1,5 dolar per lembar. Ada 30.000 lembar saham yang diterbitkan dan 5.000 lembar saham treasury. Oke, jadi di sini ada dua transaksi ya, dua transaksi. Transaksi pertama adalah 1,5 dolar ya dikali 30.000 lembar saham, maka itu hasilnya adalah 45.000. Nah, kemudian ada satu transaksi lagi yang 5.000 lembar saham treasury ya. Berarti 1,5 dolar dikali 5.000 lembar saham, itu hasilnya adalah 7.500. Nah, transaksi yang pertama tadi ya, yang penerbitan saham dikurangi dengan saham treasury-nya, 45.000 dikurangi 37.500. Nah, kita di sini menerbitkan ya. Kita di sini membayar dividen ya, maka jawabannya adalah pembayaran kas sebesar 37.500. Kemudian yang G, menarik obligasi senilai 500.000 dolar dengan jumlah diskonto yang belum diamortisasi sebesar 2.500 untuk uang tunai sebesar 500.000. Nah, kata kunci di sini adalah uang tunai karena kita akan mencari kas saja. Kalau kas berarti kita cari yang tunai. Ya, kita cari yang tunai. Maka jawaban di sini adalah pembayaran kas
sebesar 501.000 dolar. Dan ada satu soal lagi yang H. Oke, yang H. Soalnya membeli sebuah bangunan dengan membayar tunai 30.000 dolar dan menerbitkan wesel bayar hipotek sebesar 90.000 dolar. Oke, fokus hanya pada yang tunai saja ya. Fokus hanya pada yang tunai saja. Kita membeli bangunan, maka kita bayar. Maka jawabannya adalah pembayaran khas sebesar 30.000 dolar. Oke, demikian beberapa soal beserta jawaban-jawaban yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan dari penjelasan daripada soal-soal ini bisa dapat dengan mudah dipahami, sehingga bisa dengan mudah mengaplikasikan atau mempraktekkannya di kantor masing-masing atau di organisasi masing-masing. Oke, insya Allah kita jumpa lagi di latihan-latihan soal berikutnya. Sampai jumpa di episode ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.